Ya kan? Nah, iya sendirian. Dah. Nyata di press bang. Aneh. Dari sini si Joker, si Bador, si Jawa sama antek-anteknya. Dari sini yang kita jebolin itu balikin lagi. Udah kita gubet aja tuh kelewang. Gubet 2 meter itu? Iya. Gubet kelewang ya tapi namanya nggak setimpal. Iya. Ya kan? Pasannya gubet, keserimpet tali sepatu. Iya. Jatuhannya di situ. Dibagi lah di situ. Ya, dibancakin lah itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Another Vlog 75. Nih part 2-nya Wiro STMC nih, lagi bersama Yunan 913 nih. Hai, Yunan 913 lagi di mobil barunya dia tuh. Dia mobilnya keren. Ini sama Arnold nih, Pak Tarno belakang guys. Oke, jangan lupa like, subscribe, komennya, dan jangan skip iklannya. Bye bye. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, lanjut di part 2 kisah masa sekolahnya Bang Wiro dari STM Cendrawasih. Bang, kita berbicara kelas 1 deh sekarang. Masih ada kisah gak? Atau kelas 2 ente punya cerita apa nih? Ya kalau kelas 2 sih Udah punya adik kelas kan? udah, ya kan mulai penataran kali bang ya. Nah, Ente natar jatuhnya. sebenarnya ini nggak mau natar bang, ya kan karena pikirannya kalau aneh natar agak sengke juga, ya kan gue dididik keras sendirian doang suruh nurunin perdatam, ya kan. Nah tapi ya alumni Ciledug pada datang tuh, ya kan alumni Ciledug pada datang. Nah kita suruh natar tuh bang, natar. Kita natar tuh kita bawa tuh dari pos Kumben, kita muterin Bayoran, kita muterin Mistik, ya kan. Kita muterin sampai nahan tuh di Pelbak. Nah, di Pelbak itu kita tatar tuh, ya kan. Kebetulan di zaman kelas 2 ini kelas 1 itu banyak anak nabang, anak 18-nya, anak tamburannya banyak. Berarti pusat juga ada yang ke situ ya? Iya, banyak anak tamburannya. Kita tatar tuh, ya kan kita tatar suruh makan garam. Oh, bentuknya bentuk biar solid lah ya. Biar solid, ibaratnya ya lu nih asin nih rasanya nih, ya kan. Lu telan tuh masing-masing tuh. Biar lu pada bisa ngerasain tuh. Nah, tapi ada yang kocak juga. Ya kocak tapi kalau inget itu ya ini ngerasa bersalah juga. Ya kan. Nah, pas kita penataran itu kita suruh makan permen, Bang. Relaksa 1 kita suruh puterin. Pahit banget yang ujung. Ada tuh ya, anak kelas 1 yang sengke juga. Ya kan sengke nggak mau, Bang. Nggak mau. Ya kita emang dasarnya emang dibekelin nama alumni. Kalau ada yang sengke ya udah, ya kan lo hajar aja. Nah, kita tarik tuh orang nih, ya kan kita tabokin. Besokannya kagak masuk bang, berhenti. Ya set dah. Abis kita tabokin berhenti. Udah yang ada kita salahin nama kelas 3, ya kan, salahin nama kelas 3. Disuir gara-gara lo. Lah, siapa suruh gue natar, ya kan? Kan lo yang kelas 3-nya pada gue suruh tatar, ngapain jadi gue? Giliran gue yang natar berhenti lu salahin gue. Ya cuman jangan galak-galak juga lah. Jangan galak-galak gimana nih STM nyok. Aneh bilang gitu kan. Musuh di luar lebih keras. Iya lebih keras, baru timbang permen doang. Berarti kan dalam arti kata kalau lu nggak mau ngerasain rasa yang sama, ya kan. Berarti ntar kalau misalnya temen lu ngapain lu bakal tinggalin, kan gitu bang. Iya betul. Ya kan. Filosofinya kayak gitu ya. Makanya aneh kerasin kayak gitu. Ya cuman jangan sampai orang berhenti, Ro kita nggak punya masa, Ro dia tuh gitu. Ya udah sih yang sedikit yang penting solid, yang gitu. Tapi nggak semuanya nggak ngikutin keluar kan? Kagak. Ini bocah itu doang. Ya tapi itu satu orang doang itu keluar, dibilang nggak kuat, ditatar sama Wiro dia tuh gitu. Padahal itu baru permen doang. Tapi emang biasa dia jarang bentrok, basis 18 mungkin sama Bonjer doang ya kan, sama 69 emang banyak bang, kayak sama kapal ya kan, ya kayak sama istilahnya banyak juga sih yang lain-lain kayak penjawa ya kan, meskipun
Pokoknya kalau selain nama kapal sama bonjer, ya kan, yang mana itu musuh budut, ya itu pasti musuh kita. Oh gitu, Cendrawasih gitu. Jadi apapun itu musuh budut di jalur ente itu musuh ente. Gitu. Jadi ya kita bentroknya ya saat ada apa ya, sama-sama basis 69 nih Jawa nih, ya nggak bentrok. Paling kalau lagi kayak kemarin doang tuh ya kayak ulang tahun ya kan, udah lu nyampur sama aliansi ini udah. Ya kan ntar gimana kek pikiran. Ya kan tapi ya untungnya mungkin apa ya, abang kelasannya takut ya kan, takut jadi warisan lagi. Akhirnya diituin kan sama abang kelasannya kan nggak bolehin. Nah, ini berbicara dikit nih, masuk adik kelas lo dikit juga. Ente momennya kalau bentrok ketemu rival itu Cendrawasih doang, apa kalau momen besar emang pasti anak mistik ngikut juga? Kebanyakan sih kita nggak pernah gabungan bang, tapi aliansi yang ngajakin gabungan. Jadi mereka itu ya mama. Karena mereka dikit juga sebenarnya ya? Sebenarnya dikit. Mistiknya juga dikit. Mistik dikit, BK dikit. BK itu Bina Kusuma tuh. Yang ada di Unilever, dia kan punya musuh. Bukan Bunda Kandung. Bukan, Bina Kusuma. Dia punya musuh ya sama Jopa, sama Yupak, ya kan tuh dia musuh. Sedangkan Cendrawasih biar katanya 10 orang juga jadi terus. Gitu. Sama Dayak, ya kan. Tuh banyak kan tuh. Ya mereka yang ngajakin bareng. Tahun lo Selatan Dayak tuh nyantar di dunia persilatan nih. Enggak sih kalau maksudnya udah nongol gitu ya. Nongol. Karena 90-an kan Selatan cenderungnya kalau BK, kapal gitu kan. Ya ente yang sering disebut-sebut Tesas 46 zamannya kan. Benar. Atau 70. Iya benar. Kalau Dayak udah agak itu udah nongol lah ke dunia persilatan. Udah nongol, cuman ya bukannya ngecilin sih bang, ya masih bisa menangkak lah ya, masih menangkak. Ya. Kadang-kadang kalau di milenial kan canggih banget, keren banget dia kan Dayak. Iya, kita ngajakin gabungan, yang bareng ya kan, dari Mistik nih kita ngajak kalau kita jalan ke Mistik ngajakin gabungan tuh si Daru, pasti si Yos ngajakin gabungan tuh. Tapi Laut pada Poer sama Dayak gabungan ini dengan tujuan satu, rivalnya Kamboja. Iya. Kamboja. Sama Poer gabung juga. Ya Poer itu karena kita bentrok sama kapal, pernah punya track record ngalahin kapal, ya makanya dia minta gabungan gitu, kayak si Jengker dulu si Poer itu ya kan. Jengker, Suban, Lautnya si Medan tuh zamanannya. Jadi dia duluan yang minta gabung gitu. Zaman itu Poer Laut ya yang nongol ya malah ya. Bukan SMA-nya udah ini. Sama sih bang. Oh sama. Sama dua-duanya kalau Anda bilang sih ya sama aja. Ya, masanya banyakan Lautnya. Masanya banyakan Poer malah. Banyakan SMA-nya. Iya. Paling ya emang strongnya Ali lebih baik Poer. Lebih baik Laut. Lebih banyak Laut. Si Medan itu. Medan nggak tahu. Ya kan. Apa kisah kelas 2 yang bentrok istilahnya Kamboja nih dari tadi gue perhatiin, yang ente nggak lupa karena ketemunya itu doang tuh. Ya di kelas 2 sih ya lebih banyak ke bonjer ya kan. Masih bonjer lagi. Masih bonjer pokoknya itu mau di mana juga ketemu bonjer pasti. Dan alumninya masih ngikut lagi. Masih ngikut lagi. Kalau ini lebih jarang-jarang itu sih bang, lebih banyak ke ya nyari duit nih. Ngejob. Ngejob nyari duit itu dalam arti kata gimana cari banda nih kan, gue orang susah nih, ya kan, pakaian juga asal-asalan bekas abang-abang semua nih, ya kan, ya kita cari aja tuh ya kan. Kelas 1 ente masih ngejobnya karena ada kelas 2, kelas 3 ya. Kelas 2 kan kelas 3 tinggal kelas 3 doang, ente ngejobnya lebih rajin. Iya, kelas 2. Sebenarnya sih kalau dibilang dari kelas 1, kelas 2, ya kan, aneh paling batu bang. Kalau emang itu barang cagaran aneh, ya ini nggak mau dipinta sama kelas 3. Ini banda gue, ya kan gue nyari. Lu mau nyari sendiri. Tapi kan atau angkatan lo yang lain deh. Iya. Tapi kan emang tradisinya ya kelas 3 yang berhak. Biasanya begitu. Kalau aneh batuin bang. Mana lu tadi boleh ngebetak, boleh nyagar. Iya. Wah enggak, gua diumpetin benar. Iya. Kalau aneh belak-belakan. Sampai dulu tuh anak kelas 3 aneh almarhum Iwa itu sampai kesel. Lu kalau bukan anak jaksa lu bas 69 lo ya kan. Gue udah ributin, jangan mandang abang gue ya, jangan mandang kampungan gue.
Kalau mau ribut sekalian tuh, almarhum tuh maaf tuh. Gara-gara nyagar doang. Iya, gara-gara nyagar doang tuh masih kayak gitu. Terus klimaksnya ya biasa bentrok-bentrok kecil doang ya, klimaksnya itu sampai lulusan kelas 3 nih, di kelas 2 itu. Kelas 3 nih, aneh sempet tuh diundang sama kelas 3, Wir besok masuk. Padahal tuh libur bang. Ya kan, besok masuk Wir. Ya, aneh giliran aneh datang sama veteran-veterannya itu yang dulu korbannya kapal, ya kan. Giliran aneh udah ke sana, malah anak-anak kelas 3 aneh larinya ke Kebayoran. Nyarinya ke arah PGA, Pasar Jumat. Ngapain coba? Jalur strong lu kan Colduk. Ya kan, ya udahlah. Ya udah, pulang kita balik dah. Ya kan, sama Bang Diplong tuh kelas 3 aneh tuh yang yang anak Colduk ya kan. Nggak jadi ngikut. Nggak jadi ngikut. Akhirnya kita berempat doang tuh. Emang Kebayoran ada yang mau disamperin? Dia bilang sih nyari bonjer. Nyari bonjer. Cuman ya ujung-ujungnya ke ya pacaran lah. Ya bucin. Malah nyamperin semeyak. Ya kan, nggak ketemu musuh dinyamperin semeyak. Jadi endingnya ceritanya kayak gitu tuh. Iya. Kita udah nebak berarti ya? Udah nebak. Ya kan, pas gitu ya udah tuh kita jalan tuh Celduk tuh. Nah nyampe ke Celduk ya kan, pas di sekolah tuh ada Dayak tuh nyamperin tuh ya kan. Wir gabung bareng, lu mau kemana Wir ya gitu. Nih gue jalanin kelas 3 gue malah Bayoran ya kan. Udahlah balik aja. Ya udah Wir bareng Wir, takut depan rame dikata gitu kan. Nah sampai di batas tuh ya kan nggak ada musuh ya kan, katanya di Kreo rame ya kan, rame ada 3 sekolahan tuh ya kan, ada Yupentek ya kan, di Celduk tuh sekolahnya tuh dekat Pasar Lembang, ada Jopa apa tuh? Mojopahit, SMA Mojopahit. Yang dulu ya almarhum Budut tuh salah satunya ada yang lewat sama Mojopahit itu, sama Bonjer, 3 sekolahan. Nah di situ di metro itu aneh biasa dah ya kan, emang dasarnya ngejob dulu. Bukan ngejob udah nggak pengen, udah kebanyakan. Kebanyakan bang. Biasa perempuan kan, STM kan harus perempuan. Iya. Ya kan, kita godain tuh anak cewek, anak mana 32 kalau nggak 43 apa ya. Ya kan, kita godain ya kan, dibilangin tuh sama alumni nih ya kan, si Diplong ya kan, Wir jangan godain perempuan baik ya kan, orang kaya kan logatnya gitu ya kan, jangan godain perempuan baik ntar sial lu, dia kata gitu. Tenang aja sih Plong ya kan, ntar juga gue ladenin, dia kata gitu dengan sombongnya kayak gitu ya kan. Aneh ditanya tuh sama Diplong ya kan, Wir lu bawa apaan? Bawa CR nih ya kan, aneh kasih. Yaudah sini gue yang bawa, ntar kita trek lurus aja ya, di depan rame bener aja bang. Rame pisan itu Kreo kanan kiri, di kalau sekarang tuh Giant ya kan, depannya tuh Masjid Manbaul Hoyer tuh rame situ. Waduh gimana, udah Wir tembusin aja sampai Jaksaan, sampai kampungan kita, ntar Jaksaan juga anak-anak banyak. Pikiran gitu, ya udah, aneh 11 orang kurang lebih dari aneh, 4 orang, Singa, Toing, terus Singa, Otoy, Madiplong, bertiga, aneh berempat. Anak Dayak tuh sekitar 7 orang, sama anak basis 71 sama mistiknya, ya kan. Udah jebol tuh bang, kita geber depan Congore kan, kita turunin, udah jebol. Itu masih ada jagoannya juga di situ. Ya kan, udah jebol, kita udah tengah-tengah nih, udah nyampe yang pas tikungan ke Cipadu, ya kan. Nah, ini ngeliat anak Dayak ketinggalan. Tinggalan, bawa barang tuh, lewang 2 meter kali. Tadi cuma bawa balok doang tuh, balok buat ganjelan. Bawanya bingung tuh gua. Buat ganjelan metro, aneh ambil baloknya. Ya kan, buat nakut-nakutin doang dah. Ya kan, pas kayak gitu, udah kita lurus tuh. Nah, pas aneh udah nyampe pas hampir tikungan Cipadu, aneh ngeliat anak Dayak ketinggalan nih. Anak Dayak ketinggalan, kita masukin kita tolongin nih, ya kan. Udah sini, gue yang bawa aja ke lewang tuh, ya kan. Aneh majuin tuh, ya kan, sendirian tuh. Aneh pikir masih berdua nih, masih ditempelin sama dia. Atau kagak bang. Di tengah-tengah si Bonjer, si Upak, si Jopa itu balik lagi, ya kan. Terutama jago-jagoannya nih. Mati lu Wir sendirian, dia kata gitu. Nah ini mikir kan, gue kagak sendirian sih.
Oh ada temen gua gitu. Iya, yang bilang gitu sama si anak Dayak lo pikir. Si Joker sama si Bador sama si Jawa tuh, itu pentelannya semua. Ya kan, lu lihat belakang lu. Ya kan, nah, iya sendirian. Dah, nyata di press bang, aneh. Dari sini si Joker, si Bador, si Jawa sama antek-anteknya, dari sini yang kita jebolin itu balikin lagi. Udah kita gubet aja tuh kelewang. Gubet yang 2 meter itu? Iya. Gubet kelewang ya, tapi namanya nggak setimpal. Iya. Ya kan, pasannya gubet, keserimpet tali sepatu. Iya. Jatuh lah nih di situ, dibagi lah di situ. Ya, dibancakin lah itu. Ini hasilnya. Oh itu. Ini. Wih, sama gua lu. Berapa bagi jahitan itu? Ada 30. Oh, banyakan lu. Gua juga 16. Apa? Luar dalam. Astagfirullahaladzim. Luar dalam. Jatuhnya dibancakin 3 sekolahan tersebut ya? Iya. Jagoannya pula yang istilah alumninya yang ngebagian. Nah itu yang Dayaknya itu kemana tuh yang bawa kelewang? Agak tahu. Nah pas udah gitu ya kan ini masih sadar tuh, cuman ini pura-pura mati aja. Ya pura-pura udah geletak aja begini aja udah ya kan. Cuman kecolongan juga emang ya kan. Jatuhnya telungkup. Iya. Nah dia pikir ini udah mati. Tinggalin lah. Ya kan. Ditinggalin akhirnya tuh sama Bang Singa tuh atasan aneh yang jadi veteran dibalikin lagi sama Singa kan. Dipikir udah sepi kan, dibalikin lagi sama Otoy balikin lagi ya kan. Tolongin lah aneh itu. Bawa ke rumah sakit. Rumah sakit yang dulu sekarang Aminah, dulu Makna. Apa klinik? Rumah sakit. Rumah sakit. Proses penyembuhannya berapa lama? Lama juga bang, ada sebulan kali. Sebulan. Makan biaya berapa tuh? Ya sekitar 500.000 zaman itu ya. 500.000. Ya sampai sih kita dibilangin tuh sama apa yang veteran kan. Oh lu gue bilangin lurus, lu malah belok ya. Emang gue namanya ngeliat temen kayak gitu. Iya. Ngeliat anak Dayak tadi ya. Iya. Nah itulah dibilang situ aneh kurang stoknya sama anak itu ya kayak gitu ya kan, tinggalin sampai apa habis kejadian itu disamperin tuh sama veterannya ke sekolahannya. Dikolekin lah ya kan. Pokoknya gue gak mau tahu nih gara-gara anak lu ya kan Cendrawasih kena. Apalagi si Wiro kena ya kan, dibilang gitu. Tuh dapat. Lu kabar mereka mah lu udah mati tuh. Iya. Udah mati. Iya. Karena sempat abis pulang dari Makna Aminah, ya kan, aneh pulang ke rumah tuh. Kebetulan juga ada ada anak bonjer juga di kampungan aneh nih, ya kan, si Teddy tuh, ya kan. Dia buru-buru balik tuh, ya kan, sama-sama kelas 2 nih, istilahnya seletingan aneh. Mampir ke rumah, ya kan. Wir, lu nggak apa-apa dia tuh gitu. Emang apa? Gue nggak apa-apa sih begini-begini doang, ya kan. Udah mumi tuh. Udah kayak mumi. Udah kayak mumi, ya kan. Enggak, tadi si Joker sama Bador sama Jawa tuh pada pesta di pojok. Katanya jagoan Cendrawasih mati. Si Wiro dia kata gitu. Nah, aku nggak apa-apa sih. Kata gitu ya kan. Udah tuh semenjak itu ya kita agak udahlah. Apalagi mau naik kelas 3 kan. Cooling down. Cooling down. Karena prinsipnya dari dulu kayak gitu. Ya kan. Di saat SMP 1-2 ini bengal. Di saat 3 udah. Ya kan. Dibilang udah banget sih kagak. Kalau ketemu musuh kita ladenin. Istilahnya nggak ngejalanin bahasanya. Zaman itu kan bahasanya jalanin nih. Kalau nggak. Tapi kalau ngejob masih ya? Ngejob masih. Masih. Sampai kelas 3. Sampai kelas 3 ya udah. Tapi bedanya kelas 3 ada kelas NT udah nggak ada lagi nih. Udah nggak ada lagi. Cuma si kelas 2 itu cuma 2005. Kelas 2 doang. Cuman emang kotokan juga. Ya nggak sia-sia tuh makan permen. Nggak sia-sia tuh, ada tuh anak apa si bonek tuh ya kan, memang salon juga, kita berdua juga jadi zamanannya kelas 3 di kelas 2 bonjer banyak tuh ya kan, udah berdua aja di lampu merah pos ngumben tuh kita udah terus sampai ke arah Permata Hijau. Ya kan, udah dikawur ya udah ngapain lagi. Kan begitu, nggak di press ya, nggak dikejar terus sampai press habis gitu. Kagak, ya berdua doang bang. Ya kan, udah kayak anak ayam kehilangan induk. Aduh, sedih gitu. Amat cerita. Itu kelas 2 tuh. Cerita generasi terakhir Cendrawasih ini. Nah, kelas 3 ente bilang kan cooling down, ngerem. Terus kegiatannya gimana nih? Apa bucin atau ngejob doang? Ente lulus ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah bang. Sempet sih kelas 2 itu hampir down.
bukannya apa di karena saat, kejadian yang tadi bukan. Sempet aneh berpikir ya sekolah gue gini-gini aja ya kan, pergi pagi pergi siang ya kan, pulang sore pulang malam, ya cuman nyari duit doang ya kan, nyari duit, kalau nggak nyari duit berantem, nyari duit berantem ya kan, udahlah pengen berhenti aja ya kan. Di kelas 2? Iya. Oh. Sebelum kejadian itu. Sebelum kejadian yang tadi diwancakin sebenarnya. Belum kejadian itu, cuman ya alhamdulillah nyokap sempet nanemin moral gue bang, nanemin moral, nyokap bilang ya kan, lu ngapain nggak sekolah kata gitu ya kan. Cuman gue bilang mau ngapain mak sekolah ya kan, toh juga apa orang nggak punya ijazah juga dapat duit. Iya, pada ya saat kan? itu pikirannya itu. Iya, pikirannya itu saking keenakannya nyari duit bang, ya kan gue kan juga. Karena lo udah terindetik di usia muda udah bisa nyari duit, jadi sekolah itu belakangan lah. Sampai nyokap bilang kayak gitu ya kan, udah lalu sekolah lu mau jadi apa? Ya kan, lulusan SMP doang, ya kan, lulusan SMA aja paling banter jadi OB. Lu anak laki, lu bakal bawa anak orang, ya kan. Kalau lu nggak punya ijazah SMA, mau jadi apa? Yang kuliah aja masih begitu. Nah, nyokap kayak gitu tuh. Ya kan? Akhirnya gue lanjut lagi. Nah, begitu kelas 3, apa hari-hari lo yang lo inget di Cendrawasih yang kan lo bilang kan lo udah cooling down ya, hanya sekali-sekali doang kan? Ya biasa, ya nongkrong ya kan. Kalau dulu kan zaman kelas 1 kelas 2 gue yang kelotokan, ya kan. Kelas 3 kagak. Kalau di kelas 3 ya udah terserah lu pada. Gue cuman dampingin doang. Kayak gitu, ya kan. Di saat lu mau jalan, ayo gue ikut. Di saat nggak jalan ya udah. Kan gitu. Nggak intens kayak kelas 1 kelas 2. Ya kan. Ya paling nyari duit, ujung-ujungnya nyari duit. Ada nggak di posisi sial sih lo seperti ngejob kan biasanya tadi kalau cewek sial. Ada nggak ngejob lo ketangkep? Ada. Di saat itu ya sempet jadi bucin juga sih bang. Itu kelas berapa? Kelas 2 masih bang. Kelas 2 ada apa ya, anak rumah tuh ya apa, gue bucin juga sama dia. Gue sempet janjian sama dia. Ya kan, sebelumnya juga gue apa ngejob ya kan, nyari nyagar gitu, gue dapet duit. Ya kan, gue janji nih bang sama nih cewek nih, ya kan, Neng besok jalan sama gue nonton bioskop yuk. Gue kata gitu bang. Nah pas saat itu kebetulan emang apa kampung tuh emang kampung judi bisa disebut, segalanya ada. Nah abang-abangan gue, senior gue gelar lapak judi koprok tuh, ya kan, itu duit boleh nyagar yang tadi buat besok jalan sama lo pakai gue pakai. Ya kan, kalah habis bukannya kalah lagi, habis ya kan. Akhirnya besokannya gue ajak ke kelas 2 kelas 1 gue nyagar lagi. Iya, enggak, kelas 1 nyagar lagi nih. Ya kan, ada berapa orang sih, Usup, si Botek sama satu lagi si Surya, ya kan, gue nyagar tuh bang, dapat banyak ya kan, tapi belum puas nih, belum ngembalikin nih ya kan. Sampai akhirnya tuh gue sial di 74 bang. 74 apa? Jurusan Rempoa tuh. Apa aja apa? Metro. Ya kan. Gue bantai di Kodam Bintaro tuh ya kan. Pas depan Kodamnya. Nah pas tikungan itu gue turunin tuh sama yang korban gue nih. Ini apa? Mahasiswa. Ya kan. Ya cuman memang dasarnya apa ya, dia keburu teriak, gue ke masa ya kan. Gue masuk komplek Kodam, ternyata salah masuk ke situ, ya kan. Gue masuk ke tempat anak Kodam itu, ada ibu-ibu, bu tolong bu, ya kan, saya mau dibantai sama anak sekolah lain bu. Padahal gue habis kayak gitu, habis nyagar, ya kan. Masa nih anak-anak Kodam udah nyariin gue, ya kan, sampai digedor setiap pintu, ya kan. Ternyata ada gue di situ. Iya, gue mau lompat ke belakang rumahnya, tembok pagar ya kan, itu dirambet duluan. Akhirnya ketangkep lah gue di situ, masukin ke Kodam. Masukin ke Kodam, ya kan, gue bawa parang sambung dulu. Lu BR? Gue BR. BR ngelepas? Agak, masih di tas. Gitu. Masih di tas. Lu habis nyagar dapat banda, BR lu ngelepas? Agak. Karena lu mau nyagar lagi kayaknya. Iya, bukan maaf bang, bukan gue sempet gue buang tapi ketahuan.
kepegang lah sama orang Kodam tuh. Ya lo sakti banget lu nyagar biar lo kagak lepas. Gue buang tapi ketahuan gitu. Nah sampai di Kodam, ya kan, dicolek nih gue sama BR gue. Ya kan? Ini siapa nih? Hah? Ini siapa? Sama Abri. Ya, ini siapa? Dia kata gitu. Bukan punya saya pak. Dicolek lagi. Wih kagak apa-apa lu ya, dia kata gitu. Dicolek sama BR, tekbal lu ya, dia kata gitu. Namanya emang buih bang ya, ya kan. Udah masuk lu ke situ. Ya kan, masuk tuh ke kerangkeng monyetnya itu, ya kan, keluar sini, buset dicolek doang mah, terus, anjir gue bilang tekbal gue hilang, ya kan, itu gitu. Iya, suruh masuk itu, iya, jadi ada ruangan kayak penjara gitu, ya kan, dicolek doang, pertama sih nggak apa-apa sebelum masuk tuh, pas dikeluar, tes, berarti emang mungkin ada tempat-tempat tertentu kali, khusus kali bang ya. Sempet kayak gitu bang, akhirnya gue masukin di Polsek Bayaran tuh 741. Berapa lama? Nggak lama sih, sempet dikeluarin sama nyokap. Oh tebus. Nah masuk di situ ada aja lagi angkatan gue sama angkatan apa abang-abangan gue kelas 3 gue nih ya kan, sempet masuk juga di situ. Biang kerok di situ. Ketemu di situ. Iya, ya kan, anak mana lo, ya kan? Anak Cendrawasih bang. Ya. Oh ini temennya si Penjol sama si Marbin nih. Lu masuk ke dalam abis lo sama gua. Dia kata gitu. Ya udah bang tunggu aja. Kata gitu. Ya kan tunggu aja gua di dalam. Ya tapi emang ya Allah takdirin istilahnya. Baik ya. Baik. Gua jemput sama nyokap. Meskipun endingnya banda-banda yang gua hasilin tuh hilang. Iyalah. Hilang. Udah di situ udah hilang. Iyalah. Malah nyokap keluar duit. Mana lu? Dosa banget. Aduh. Ya pokoknya gitu bang. Kalau dulu Bang Orega tuh kalau nggak rumah sakit, ya kan, kalau nggak ya penjara. Kalau nggak penjara. Iya. Gitu bang. Ya sedih dah. Ya kan gara-gara bucin tuh jadi kayak gitu. Iya, sampai sebelum mitosnya tetap sial ya. Sial. Jadi sebelum itu pun juga bang, apa nyokap udah ngomong, lu jangan sekolah. Ngapain sekolah? Dia tuh gitu. Oh udah dipesen. Udah pesen sama nyokap. Nyokap udah ngomong. Ya kan, gua nggak dikasih ongkos bang. Ya namanya abis sama main kopro kan. Abis, ya kan. Gua ada kemarin tuh zamannya apa suap bang. Oh, udah ada sisaan lah ya. Ada sisaan nih, jam tangan doang nih satu nih. Sampai SWOT itu gua jual 6.000. Lah, murah amat. Saking gua butuh ongkosnya, gua jual 6.000 untuk masalahnya berapa ya? Ya SWOT masih itu masih Gocap. tinggi bang, gope kali. Gope? Iya. Enggak, pasaran jual cepetnya. Jual cepet sih sebenarnya 200-300 masih cepet ya, cuman sama tukang parkir 6.000. Udah gua buat ongkos aja udah tuh ke sekolahan, ya kan? Ya meskipun ongkos juga nggak bayar. Ya dulu kan zaman sekolah kan kita kenalan sama apa? Temer, ya, istilahnya kenek-keneknya basis kita. Ya kan, udah nggak boleh menyokap. Cuman emang gue bandel, ya kan. Gue suruh gituin supaya jangan sekolah, gue masih sekolah. Gue ajak jadi begitu ya. Iya. Gue ajak ituan, gue ajak adik di kelas gue, mana di sono juga apa abang-abangan sama polisi juga. Oh, lu paling tua sendiri, ya kan, ngajarin adek lu pade ya, dia tuh gitu. Ditabukin juga gua. Nah ini kalau boleh milih, ini lu pribadi ya, berbicara Cendrawasih. Posisinya lu di Cendrawasih. Lu milih dari kelas 1 sampai kelas 3, milih nyagar apa milih tawuran nih sebenarnya? Di kondisinya emang dua-duanya nggak enak sebenarnya nih. Menurut efeknya kan ada nih negatifnya kan. Sebenarnya gua tawuran ya buat nyari ongkos bang. Tawuran buat nyari ongkos. Iya. Oh karena sambil nyagar. Iya. Karena jadi, gini juga. Lo tangannya main juga ya. Karena gini juga ya. Kalau dulu kan kalau kita misalnya nggak jadi bang jago, ya kan, kita nggak dapat kolekan nih. Dari sekolah-sekolah lain yang SMA, yang SMEA. Dulu kan jajan kita tuh Hang Tua, Flamboyan 108, 32, Doski, 43. Itu ya kan? Ladang nyagar lo. Ladang. Istilahnya yang kalau gua mau dapat istilahnya yang hasilnya sekedar buat jajan doang ya minta aja dari mereka. Gitu. Ya kan. Terus juga kalau dulu kan zaman gue itu kalau lu nggak jadi bang jago, ya kan. Ya lu
jauh buat deketin cewek jauh. Karena masih identiknya di zaman lo tuh STM yang jagoan tuh cewek masih masih inilah begitu ya. Benar. Makanya ya gue Badung ya buat itu. Karena ya dibilang ongkos gue dikit bang. Jadi tujuannya antara tawuran sama jagar, tujuannya sama-sama buat ngisi sehari-hari lo ya. Bisa dibilang kayak gitu. Ya kalau ada pilihannya tawuran dulu, kalau ada pilihannya nyagar dulu deh. Yang mana yang cepet aja. Aduh, pokoknya kalau di dunia STM kalau nggak tawuran ya nyagar, udah itu doang. Iya, karena yang tadi abang bilang, ya kalau lu nggak jadi bang jago ya lu nggak jauh. Kalau lu jadi bang jago ya cewek tinggal begini doang, tinggal ngedip doang. Ya kadang-kadang di zaman 90 sampai zaman lo emang masih begitu sih cewek mandangnya. Jatuhnya mungkin nggak kepikiran dia punya banda ape ya kan, yang penting bisa ngelindungi gua. Benar. Jadi cewek melihatnya seperti itu juga, tapi ada juga cewek yang cowok gue ini berantem mulu, gue agak mau dah, ada juga kayak gitu kan. Ya sempet ya sampai dapet cewek ya kan yang gituin SPP gue ya kan, ngasih SPP, ada yang begitu. Ya kalau zaman itu emang ABG bucin deh, belajar zaman sekarang bilang emang masih begitu ya, masih berkorban lah untuk cowoknya kan. Iya, apalagi kan goblok tuh sebenarnya tuh cewek. Goblok. Ya sekarang kita puterin duitnya bang, ya kan dikasih nih buat bayaran ya kan, kita buat mabok. Ya kan? Pilihannya itu. Iya. Kalau nggak mabok nggak selon. Harus pakai doping dulu sekolah kan. Iya. Nggak tergantung juga sih bang. Kalau gue pribadi ya mabok ya ayo, nggak mabok ya ayo gitu. Tergantung keadaan siapa yang kita temenin dan posisinya ada di mana. Benar kayak gitu. Ya cukup unik cerita abang ini dari STM Cendrawasih, dan ini yang pertama kali tampil di dunia channel Nostalgia yang sering dibicarakan di daerah selatan. Andrew Najib 75 channel nongolin nih dari STM Cendrawasih kisah-kisahnya. Ya, bang, ini yang terakhir nih. Selama 3 tahun, hal apa yang ente bikin nyesel banget sekolah, walaupun di jalur ataupun di Cendrawasih? Kalau di jalur bang ya nyeselnya ya mungkin gue nggak bisa dapetin apa yang sekolah mana yang gue mau. Oh budut. Ya, karena cita-cita lo satu budut. Itu ya kan. Kedua juga kalau pengen diulang ya gue pengen sekolah bener. Pengen sekolah bener, gue nggak mau istilahnya otak gue jadi bego karena obat, ya kan, karena minuman, karena gele, karena jadi kang todong, ya kan, nggak mau kayak gitu bang. Karena juga ya pasti ya kalau dibilang tuh ya mudah-mudahan sih nggak terjadi ya, hukum karma berlaku. Walaupun nggak dibayar hari ini, dibayar pun kapan nanti? Takutnya gitu. Gue begitu. Lu punya anak laki 2 nih sekarang. Bener, itu yang gue seselin ya, gue pengen jadi orang bener, gitu. Gue pengen kalau boleh balik lagi ya kan, gue pengen jadi orang bener ya, gue sekolah ya tinggal sekolah ya kan. Ya gue pengen jadi orang lebih baik, karena nggak ada gunanya bang. Gue jujur aja ya hampir ya gue nggak ketemu sama dunia di saat kejadian itu. Ya kan, ya sampai dokter itu bilang nih terakhir yang kemarin yang gue di Magma itu ya kan, ini kan tengkorak gue itu ada serpian retak. Gue sempet pas gue begini itu pecahan tulangnya ada. Astagfirullahaladzim. Jadi segini retakannya ada tuh. Gue ya Allah, gue bilang ya kan, pala gue tengkoraknya udah agak ada serpihan nih. Ini apa dibilang daging, bukan, kayak tulang rawan ya kan. Sampai dokter Magma tuh bilang, Bu, anak ibu kalau nggak dirujuk ke Cipto lah ya kan, 10 sampai 15 tahun kemudian kalau nggak mati gila. Pilihannya itu ya. Iya. Cuman gue sadar diri dalam arti kata gue orang nggak punya, ya kan. Kalau ke Cipto pun ya pasti banyak biaya yang nyokap harus keluarin. Belum bolak-balik ya. Nah, gue bilang sama nyokap, ya udahlah mah, nggak usah. Ini kan kerjaan saya, ya kan. Kalaupun harus saya mati atau gila. Ya kan, udah lillahi ta'ala aja, ya kan. Ya sampai ya di mau kelas 3 itu emang gue ada
ada namanya pergolakan batin lah, ya kan. Di situ gue ketemu sama bokap angkat gue yang bisa, emang kayak tadi gue bilang gue kelas 3 agak cooling down, ketemu bokap angkat gue ngenalin ilmu agama. Di akhir kelas 3 ya? Iya. Alhamdulillahnya ke arah sana ya? Ke arah sana. Nah ini berbicara nyokap nih, dari pertama lu sekolah sampai lulus, sampai lu ditebus, sampai lu dirawat di rumah sakit, lu dosa banget ya sebenarnya. Ada yang mau sampein nggak nama nyokap lu nih? Mak, kalau nggak usah, kalau mau disampaikan silakan. kalau bisa dibilang Romi harus minta maaf, maafin Romi, Mak. Kalau sampai dari kecil sampai tua kayak gini masih nyusahin. Kalau bisa jangan tinggalin dulu, Pak. Romi pengen bayar meskipun nggak bisa kebayar semuanya, air susunya, sayangnya. Kalau cuman tinggal nyokap doang, Mak. Maafin Romi, Mak. Insya Allah Romi bakal jadi yang lebih baik lagi lah. Makasih. Ya, buat siapapun mungkin yang punya orang tua yang anak STM, ini tulus dari hati. Mungkin orang-orang tua yang lain juga memaafkan anak-anaknya bahwa kita di zaman dunia sekolah dulu itu hanya kenakalan remaja. Dan emang kita harus di posisi itu yang mungkin sedikit banget untuk bisa kita hindarkan. Seperti Bang Wiro ini, Bang Romi, di posisinya yang sama. Dan apapun yang materi dan segala macam bisa dikeluarkan untuk kita sebagai anak-anaknya, kita mohon maaf nih kepada orang-orang tua yang anaknya emang zaman STM pada saat itu atau SMA pada saat itu luar biasa. Kita di posisi yang emang ngebentuk kita seperti itu, dan sekarang kita saatnya nih di dunia YouTube nostalgia ini kita berbagi kisah untuk teman-teman milenial dan meminta maaf pada orang tua bahwa apa yang kita sampaikan itu ini nggak bagus dan jadi pelajaran buat penonton channel nostalgia apapun. Ya, Bang Romi, terima kasih nih telah berbagi di Andrew Najir 75 channel. Dari STM Cendrawasih, Bang Wiro telah menyampaikan tulus dari hati bahwa kisah-kisah dia ini hanya jadi pelajaran. Ambil positifnya, buang negatifnya. Dan balik lagi, bahwa tawuran itu hanya berhenti di 3 kondisi. Masuk rumah sakit, udah dialamin. Masuk penjara, sudah dialamin. Amit-amit, dia lolos dari maut. Dan yang terakhir masuk kuburan. Jangan pernah berhenti di 3 kondisi tersebut. Ya, sekian dari gua, Dawai Bonser, dan Wiro dari STM Cendrawasih. Mohon pamit, sampai ketemu di narakisah-narakisah yang menarik dan punya kejutan di Andrew Najir 75 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Andrew Najir Vlog 75. Terima kasih telah menyaksikan ceritanya sama Wiro STMC tahun 2000 berapa lupa gue. Yang jelas like, subscribe, komennya. Dan di belakang gue mobilnya si Yunan ini ya, Yunan 913, anak muda 913 tuh, lihat tuh, pakai Mercy coy, enak burut nih. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, komennya, jangan skip ikannya. Bye-bye.